Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi surah Al-Fatihah kita baca dengan khusyuk, khusyuknya fokus penuh tumbuhan 3 dalam 1. Gerak raga, bibir dan lidah kita bergerak membaca kalam-kalam Allah. Karena kita apabila membaca kalam Allah maknanya kita berbual dengan Allah. Allah itu bisu ke boleh berkata-kata, boleh berfirman ke bisu. Allah boleh berfirman. Itu buktinya surah Al-Fatihah itu kalam Allah. Jadi barang siapa ingin berbual dengan Allah, ingin berkata-kata kepada Allah, maka bacalah kalamnya. Maka dengan berkatnya surah Al-Fatihah yang kita baca dengan gerak raga, gerak minda, mindset kita mengikuti, memahami, tadabbur apa yang kita baca. Dan gerak rasa hadirkan ke dalam hati kita. Maka dengan berkatnya surah Al-Fatihah, karena surah Al-Fatihah itu merupakan umul kitab, induknya Al-Quran, sehingga seluruh isi kandungan yang 114 surah diringkas dalam satu surah. Yang 6.666 ayat, sebagian riwayat mengatakan 6.636 ayat, itu diringkas dalam 7 ayat yang disebutnya As-Sab'ul Mathani. Jadi nama lain dari surah Al-Fatihah adalah As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Karena surah Al-Fatihah merupakan rukun qauli. Rukun qauli itu apabila setiap rakaat dalam sholat kita membaca surah Al-Fatihah. Ya. Sebagaimana yang Allah firmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Sungguh kami turunkan Al-Quran kepadamu ya Muhammad. Kami berikan Al-Quran padamu ya Muhammad. Ya, 7 ayat yang diulang-ulang, artinya disebut secara berasingan dari Al-Quran Al-Azim. Apakah surah Al-Fatihah tidak termasuk Al-Quran Al-Azim? Termasuk, tapi disebutkannya secara lain, ya, menunjukkan spesialnya surah Al-Fatihah, keagungan surah Al-Fatihah itu. Sehingga ditujukan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Walaqad atainaka sab'an minal mathani. Sungguh kami berikan kepadamu ya Muhammad 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Maka dengan berkatnya surah Al-Fatihah kita mohon yang pertama kepada Allah agar Allah teguhkan iman Islam kita. Karena kadar keimanan kita ini ada kalanya yazid, ada kalanya yangkus. Yazid artinya bertambah, yangkus artinya berkurang. Itu kadar keimanan orang biasa, kadar keimanan kita. Kalau iman Nabi naik terus tak pernah turun. Itu para Nabi dan Rasul, para wali-wali Allah. Ya. Kalau imannya para malaikat tetap tak naik, tak turun. Tapi kalau iman kita ini ada kalanya yazid, naik, ada kalanya turun. Bila masa naik, apabila kita mengagihkan bagi umur yang tersisa, meluangkan masa kita, ya, untuk menghadirkan diri, memenuhi suruhan Allah, hayya 'ala sholat, ayo kepada sholat, hayya 'alal falah, ayo mencapai kebahagiaan. Kadar keimanan kita akan naik. Apabila kita meluangkan masa, kita menghadirkan diri di majelis ilmu, karena majelis ilmu adalah taman surga. Sebagaimana yang Rasulullah SAW menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa meringankan langkahnya
mengagihkan bagi umur yang tersisa, mengagihkan masanya untuk menghadirkan diri di majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan ia masuk ke dalam surga. Doa dan harapan kita semoga amalan kita yang baik Allah terima dan memaafkan segala kekurangan dan kesilapan kita. Amin. Kemudian dengan berkatnya surah Al-Fatihah, ketika kita mohon ya agar supaya Allah berikan pada kita ya yang pertama iman kita, yang pertama ketentraman jiwa, yang kedua iman kita naik ya, yang ketiga kita mohon kepada Allah agar supaya ya ditentramkan jiwa raga kita, negeri dan negara kita, dan kita mohon kepada Allah dengan berkatnya surah Al-Fatihah agar Allah jadikan putra putri kita sebagai generasi pelapis yang kita harapkan untuk menyambung amalan ibadah kita sepeninggal kita nanti soleh dan solehah, sehingga amalan kita tidak terputus dengan kematian kita. Karena apabila seseorang meninggal dunia pasti amalannya terputus. Yang selama ini hadir di majelis ilmu tak lagi datang ke majelis ilmu, kemana dia? Dan meninggal semalam. Nah, artinya terputus. Yang selama ini dia pergi ke masjid, tak pergi ke masjid. Ya, kenapa? Dan meninggal, terputus. Ya, tapi ketika punya anak soleh, solihah, amalnya akan terus disambung. Pak mata rantai yang terus berkesinambungan sampai hari kiamat. Dan yang kelima, sekiranya ada di antara kita dan ahli keluarga kita yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan. Dan yang keenam, sebagaimana biasa sudah menjadi amalan kita yang istiqomah setiap malam Jumat, kita meluangkan masa mendoakan arwah emak ayah atau nenek ya, saudara-saudara mara kita yang telah pun mendahului kita. Mudah-mudahan mereka dihibur beserta para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Amin. Dan mudah-mudahan mereka kubur mereka dijadikan taman-taman surga. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Puji syukur kehadirat Allah, pujian yang memenuhi langit dan bumi dan memenuhi apa saja yang dikehendaki oleh Allah. Selepas langit dan bumi tidak dapat menampung segala pujinya, marilah kita sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah, bagi Allah, kepunyaan Allah tak berbelah bagi. Dan Allah itu siapa? Allah adalah Rabbil Alamin, yang mencipta, yang mentadbir, yang merawat, yang menjaga, yang memelihara alam semesta ini. Dan kewujudan kita di alam dunia ini sebagian daripada alam. Kita adalah sebagian dari alam. Maknanya apa? Allah tak pernah meninggalkan kita. Allah tak pernah jauh dari kita. Bahkan Allah lebih hampir kepada urat leher kita. Wallahu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih hampir berbandingnya urat leher kita. Yang menjadi soalan, masalahnya kita. Gitu. Adakah kita ini jauh ataupun adakah kita ini dekat dengan Allah? Bila masa Allah jauh dan bila masa Allah dekat? Apabila kita lalai dari mengingati Allah,
jauh dari melaksanakan titah dan perintah Allah, maknanya Allah jauh dari kita. Dan apabila kita mengingati Allah, maknanya Allah dekat dengan kita. Jadi untuk mendekatkan diri kepada Allah perlu jarak ataupun tidak? Tidak perlu. Ya, tidak perlu jarak. Dalam diri kita ingat saja Allah, Allah dekat dengan kita, bahkan lebih hampir dibanding urat leher kita. Ya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang daku jauh ataupun dekat, ya Muhammad, orang kafir yang tanya mak, orang kafir, mak, coba Tuhan itu jauh atau dekat? Tapi kalau sahabat Rasul, ya Rasul, Allah dekat ke atau jauh? Kalau dekat cukup kalau kita minta kepada Allah, kita bisik-bisikkan saja. Allah, ya Allah, saya minta jodoh. Gitu kan? Yang belum punya jodoh, yang jodohnya masih jauh, minta pada Allah. Ya, dan Allah offer kepada kita. Allah offer kepada kita, mintalah kepadaku, wa qala rabbukum, dan Tuhanmu berkata, ud'uni, mintalah kamu kepadaku, astajib lakum, pasti aku akan bagi. Nah, masalahnya kita ini tak nak minta pun tak yakin. Kalau minta mesti kepada Allah yakin. Alladzina yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka yang mohon kepada Allah penuh rasa gerun dan harap. Ini rasa gerun tak ada, harap lagi tak ada. Ya, mesti ada rasa gerun kepada Allah, rasa hebah kepada Allah, yakin bahwasanya permintaan kita akan diperkenan oleh Allah. Baru Allah. Ya. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan memperkenan doa hambaku apabila dia berdoa. Ya. Masalahnya kalau kita tak berdoa, ya Allah tak bagi. Ya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Semakin kita banyak doa kepada Allah, semakin kita banyak minta kepada Allah. Karena ikrar kita dari setiap hari minimal 17 kali kita melafazkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, kami mengabdikan diri, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Pasti Allah akan bagi. Cuma masalahnya bila itu yang Allah bagi perkenan doa kita itu, serahkan pada Allah. Ya, jangan sampai kita, oh saya banyak minta tapi tak dibagi loh, Ustaz. Ya, kalau kita mengatakan tak dibagi, ya Allah tak bagi. Karena Allah dalam hadis qudsi mengatakan ana inda dzanni 'abdi. Aku ini bagaimana sangkaan hambaku. Apabila hambaku menyangka aku bagi, ya aku akan bagi. Maknanya yakin. Ya. Bermohon kepada Allah dengan penuh yakin dan harap kepada Allah. Nah, untuk yakin itu kan mesti kita belajar. Kalau tak nak belajar ya tak boleh yakin, ya. Jadi Allah pasti akan memperkenan. Cuma bila masanya diperkenan, itu serahkan pada Allah, jangan ikut campur. Janji kita mohon, ya. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati berkati Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini dalam sejarah, ini bulan apa? Rabiul Awal, ya. Bulan ini dizahirkan nur Muhammad. Bila masa itu? Dah berapa lama Nabi lahir ke dunia? Ya, kalau kita kira dari sekarang, dah berapa lama? Nabi lahir
Tahun disebut tahun gajah. Ya, saat itu orang-orang Arab belum boleh mengira tahun, belum boleh mengira bulan, bulan apa, tahun apa. Karena memang orang-orang Arab jahiliyah, di kala itu jahiliyah. Jadi tak ngerti nak kira bulan ini bulan apa, ngerti. Ya. Cuma yang diingat adalah sebuah peristiwa. Ya, peristiwa yang besar terjadi pada tahun itu, maka disebutlah tahun. Karena peristiwa itu peristiwa berkenaan dengan Raja Abruhah yang mengendarai, ya, yang nak menghancurkan Ka'bah, mengendarai gajah. Dia kerahkan Raja Abruhah 1000 tentara dengan mengendarai gajah. Gajah kan binatang yang terbesar, ya, bukan mengendarai keledai kecil, ya, tapi mengendarai gajah, menunjukkan besar, ya, gajah, ya. Tujuannya apa? Nak menghancurkan Ka'bah. Dan peristiwa itu lahirlah Nur Muhammad. Maka dalam kitab Al-Barzanji yang oleh orang Wahabi dikatakan bid'ah, sesat, baca Barzanji kok bid'ah, itu macam mana toh bro? Baca Barzanji itu isinya apa toh? Isinya kan sejarah. Baca sejarah kok dikatakan bid'ah. Kenapa dikatakan bid'ah? Nabi tak buat, sahabat tak buat, kata dia. Ya, betapa banyak Nabi tak buat, sahabat tak buat. Ya, coba kalau kita berdakwah seperti ini, Nabi ada pernah buat bahasa Melayu berdakwah? Tak pernah. Kalau ini bid'ah ini, ya, bid'ah. Ini pahaman yang bercanggah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang senantiasa mengusik kita, memperingati Maulid, bid'ah, dolalah, sesat, neraka. Satu package pula. Asal sesat dikatakan nama dia sesat, bid'ah mesti sesat, sesat neraka. Ini satu package. Kullu bid'ah, ada dalilnya, bawa dalil pula itu. Kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin finnar. Semua yang bid'ah adalah sesat dan semua kesesatan dalam neraka. Buat ini belajar ini ngendi ini aku ya heran. Ya. Padahal tidak setiap bid'ah itu sesat. Ya. Seperti apa? Ya. Seperti zaman Nabi, kalau bulan Ramadan tarawihnya berapa rakaat? Dan tarawihnya tidak jamaah, mula-mula Nabi sholat. Ya. Lepas itu diikuti sahabat di belakangnya, di belakang. Baru kemudian sholat tarawih. Itu pun hanya 8 rakaat. Tapi kemudian sahabat Umar bin Khattab menambah lagi sampai 20 dan ditambah witir 3, 23. Tapi Nabi tidak mengatakan bid'ah itu. Itu kan bid'ah dolalah, sesat. Karena mengada-ngada. Banyak contoh-contoh sahabat Nabi. Nabi besar kita Muhammad SAW mengajarkan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti mana engkau melihat aku sholat. Yang melihat sholat Nabi siapa? Para sahabat. Tabi'in pun tak melihat. Tapi Nabi mengajarkan apabila habis dari iktidal sami'allahu liman hamidah, lepas daripada ruku itu, Nabi kan mengajarkan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Ada yang mengamalkan begitu? Tak ada tuh. Ada. Kalau ada tahniah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Ya Rabb,
Segala puji milikmu, pujian sepenuh langit dan sepenuh bumi dan sepenuh apa saja yang engkau kehendaki. Selepas langit dan bumi tidak dapat menampung segala pujimu. Ini malaikat tak mencatat amalan hamba yang seperti ini, bingung. Loh kok banyak betul pujiannya. Lipat gandakan pahalanya. Tapi ada seorang sahabat yang dia membaca bukan apa yang diajarkan oleh Nabi. Begitu, Samiallahu liman hamidah. Dia membaca hamdan katsiran mubarak thayyiban mubarakan fi. Ya. Sahabat membaca itu. Hamdan katsiran mubarakan, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kita baca macam ini, ya. Ataupun hanya Rabbana walakal hamd. Yus podo baik, iso juga boleh. Cuma kan yang diajarkan oleh Nabi kan yang banyak itu tadi. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kalau gini yang ambil yang singkat-singkat saja. Samiallahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Wes ngono wae. Cukup. Wes rokil. Ya. Memadai cukup. Sah. Tapi sahabat tadi mengatakan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kemudian selesai sholat, Rasul menghadap para jamaah. Manil qail. Siapa tadi yang membaca kalimat tadi? Sahabat yang membaca pun tak berani nak ngaku. Takut kena marah Nabi, takut kena murka Rasul. Diulangi yang kedua lagi. Manil qail. Siapa tadi yang baca kalimat? Selepas itidal tadi. Dia yang baca pun tak nak ngaku, ya. Takut kena murka Nabi, karena Nabi utusan Allah. Kalau Nabi murka, maknanya Allah murka juga. Ya, ini mande-mande. Ini ya, yang tak diajar oleh Nabi dibuat mande-mande aja. Ya. Kemudian Rasul menjelaskan, saya saksikan, saya menyaksikan 12 malaikat berebut nak membawa pujian itu tadi kehadirat Allah. Lepas itu baru sahabat, anada ya Rasulullah, saya tadi ya Rasulullah. Dan Rasulullah senyum. Sehingga nampak gigi taring Rasul hatta badat nawajil. Rasul tak mengatakan bid'ah, dolalah, sesat. Awak ini mande-mande aja, aku tak ngajarkan, aku ngajarkan lain, awak aja lain pula. Tidak. Ya. Ini maknanya tidak setiap bid'ah itu dolalah, tapi ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Itu yang kita yang diistimbatkan dalil hukum oleh Imam Syafi'i. Kita mazhabnya Imam Syafi'i. Ya, ada bid'ah dolalah, ada bid'ah hasanah. Ya, bid'ah hasanah itu biar yang baik. Ya. Bid'ah yang baik. Karena sunnah Nabi itu ada sunnah qauliyah, Nabi berkata-kata. Itu yang kita jadikan panduan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Hadis Rasul ini Rasul bersabda, ya. Wa atimul, ya. Contoh Rasul bersabda, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai dari buayan sampai masuk ke liang lahat. Itu namanya sunnah qauliyah, Nabi bersabda. Kalau sunnah fi'liyah, Nabi melakukan. Khudhu anni manasikakum. Seperti Nabi mencontohkan bagaimana menunaikan ibadah haji, ibadah umroh. Maka kemudian sahabat pun mengikuti apa yang dibuat oleh Nabi, itulah yang dibuat. Kalau Nabi mencium Hajarul Aswad, sahabat pun mencium Hajarul Aswad. Itu namanya sunnah fi'liyah. Apa yang dibuat oleh Nabi, itulah yang dibuat oleh para sahabat.
Nah, itu namanya sunnah apa? Fi'liyah, perbuatan Nabi. Ada lagi yang ketiga adalah sunnah takririyah. Sunnah takririyah itu Nabi tidak menyuruh, dan apabila sahabat berbuat, Nabi tidak melarang, diam. Artinya Nabi tidak menyuruh, Nabi juga tidak melarang. Itu namanya sunnah takririyah, Nabi diam. Suatu contoh lagi, kenapa Nabi diam? Dijadikan sumber hukum. Ya, kita yang berpahaman akidah ahli sunnah wal jamaah, kita menjadikan takrirnya Nabi itu kita jadikan satu sumber hukum. Seperti suatu ketika Nabi pergi ke luar negeri, ke overseas, ya. Kemudian di luar negeri ini, daerah itu orang-orang kampung dia menyajikan hidangan dog. Dog itu macam biawak, tapi biawaknya kering, tak macam biawak itu busuk, basah. Kan? Dog itu dibakar, ya, artinya BBQ, BBQ biawak, BBQ dog, ya, dihidangkan. Kemudian sahabat-sahabat, ya, memakan hidangan yang dihidangkan oleh orang kampung tersebut. Sedap juga, ya. Tapi Nabi tidak makan, ya. Dia tidak melihat Nabi makan. Nabi tidak makan yang menghidangkan itu. Kemudian tanya kepada Nabi, ya Rasul, adakah ini haram? Ya. Kemudian Rasul menjawab apa? Di kampung aku tak ada. Ya. Jadi supaya tidak apa itu menyakitkan hati bagi orang yang menghidangkan orang kampung tersebut. Memang sudah menjadi tradisinya kampung di situ, ya. Dia ini BBQ dog, ya. Dia makan panggang dog, ya, sedap. Pas itu Rasul diam, tidak melarang. Jangan. Kalau Rasul melarang, haram, jangan dimakan. Nah, ketika melihat sahabat makan, Rasul tak melarang. Sedap ke? Sedap lah Rasul. Nah, makanlah. Ya. Jadi Nabi juga tidak melarang, Nabi tidak menyuruh. Ya. Artinya apa? Itu namanya takrir Nabi. Diamnya Nabi, maknanya kalau nak tak geli, tak jijik, sila makan, tak apa. Ya. Tapi kalau engkau geli, jangan kau paksakan sehingga begitu nak nyicipi dulu lah, lepas itu, muntah. Ya. Nah, jadi kalau nak tak geli, sila makan. Itu namanya takrir Nabi. Jadi tidak senang-senang Nabi mengatakan bid'ah, dolalah, sesat, ada. Nabi berdakwah ini begitu hikmah, penuh dengan hikmah, karena mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, serulah menuju kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, bijaksana, ya, bukan sikit-sikit haram, neraka. Nabi tidak mengajarkan demikian. Ya, tidak setiap apa yang tak dibuat oleh Nabi, tak dibuat oleh sahabat itu bid'ah. Kalau toh dikatakan bid'ah itu pun kita ada bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Seperti kita setiap malam Jumat baca Yasin, itu bid'ah, akan tapi bid'ah baik. Karena baca Yasin kan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Bahkan Rasul juga menyuruh. Ya, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi.
Bacalah olehmu Al-Quran. Maka sesungguhnya siapa yang membaca Al-Quran, kelak Al-Quran akan menjadi penolong bagi siapa yang membacanya. Ya. Terus orang Wahabi mengatakan, tapi kan tidak Yasin. Loh, apa Yasin bukan Al-Quran? Hah? Wih, gua bloknya 20 songo. Orang belum ngaji. Baca Yasin itu baca Al-Quran, betul tidak? Itu mengamalkan sunnah Rasul. Tapi kenapa dikatakan bid'ah, katakan sesat? Ya, tapi malamnya ditentukan. Ya, malamnya ditentukan. Tiap malam juga. Nah, ya nak buat tiap hari sih loh. Boleh ya. Bagus tiap hari baca Yasin. Ya. Cuma malam Jumat kalau tak boleh setiap hari, ya seminggu sekali pun boleh. Ini seminggu sekali pun dikatakan bid'ah, sesat. Kalau gitu lebih baik tak baca, gundul muamok jawabnya. Ya, disuruh baca, kemudian kita baca Yasin kok dikatakan bid'ah. Memang dalam hadis dikatakan iqra'u. Ya, Yasin tapi iqra'ul Quran. Apakah Yasin bukan Al-Quran? Yasin Al-Quran kan bukan? Ya Al-Quran. Kenapa nak bertikaikan setiap malam Jumat baca Yasin dikatakan bid'ah, dikatakan sesat. Baca tahlil la ilaha illallah, apa itu bid'ah? Nabi tak buat, sahabat pun tak buat. Lah tahlil kan baca kalimat la ilaha illallah. Maknanya kalau baca tahlil itu dilarang, maknanya juga melarang Nabi membaca la ilaha illallah. Itu tadi boleh anjlok. Baca kalimat la ilaha illallah dikatakan bid'ah. Baca tahlil itu kan. Tahlil itu ganti kalimat halala yuhalilu tahlilan tahlilan tantihlalan muhallalan fahuwa muhallilun wadhaka muhallalun halillatu halil muhallalun muhallalun. Yo foto bid'ah nah. Ini kan nahwu sorof. Halala, dia seorang telah membaca kalimat la ilaha illallah. Yuhallilu, dia laki-laki sedang membaca kalimat la ilaha illallah. Tahlilan, tahlil ucapan kalimat la ilaha illallah. Kita mesti paham bahasa Arab. Ini orang yang mengatakan sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit sesat, dolalah. Itu dia rupanya tak pandai bahasa Arab. Yang baca Barzanji saja pun dikatakan bid'ah. Padahal Barzanji, ya, saya baca ya sekarang, satu saja. Ya, ini al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Itu artinya apa? Bagi orang yang mengatakan oh bid'ah, pasal tak ngerti maksudnya itu ya apa? Al-Quran juga bukan, itu karangan ulama, tulisan ulama, tulisan orang alim. Ya, yang kalau kita tak nak dengar cakap orang alim, nak dengar siapa? Ya. Al-jannatu wa na'imuha, surga dan kenikmatannya. Sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Keberuntungan bagi siapa sahaja yang bersolawat dan memohonkan selamat serta berkah ke atas Nabi. Terus mana bid'ahnya? Ya, artinya suruh kita membaca sholawat. Baca sholawat disuruh ke tidak? Disuruh. Jelas dengan Al-Quran yang menyuruh, Allah yang berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi.
Sesungguhnya Allah dan para malaikat sentiasa bersolawat ke atas Nabi. Rungokno kupengmu. Ya. Itu kan surah Al-Ahzab ayat 56. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat ke atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian kita menyeru. Siapa yang menyeru? Allah. Firman Allah. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Bacalah sholawat dan salam ke atas Nabi. Itu kan disuruh. Siapa yang menyuruh? Allah. Suruh baca apa? Sholawat. Yuk sama-sama baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sekali lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi apapun baca sholawat itu disuruh oleh Allah. Bahkan Nabi mengatakan man sholla alayya sholatan sallallahu alaihi bi'asyra. Barang siapa membaca sholawat ke atasku 1 kali, maka Allah akan memberikan sholawat kepada dia 10 kali. Untung tak untung? Untung. Beli 1 dapat 10. Kita membaca sholawat. Yang selalu saya sampaikan sholawat, apa yang namanya sholawat tibil qulub. Dengan berkatnya membaca sholawat supaya hati kita disehatkan oleh Allah. Penyakit hati kita dihilangkan oleh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad tibil qulubi wa dawaiha. Nabi Muhammad adalah sebagai tibil qulub, dokter spesial hati. Kan di dunia ini banyak dokter spesialis jantung, dokter spesialis mata, dokter spesialis gigi, dokter spesialis telinga, dokter spesialis paru-paru. Dan Nabi adalah dokter spesialis ini hati, qulub. Karena di dalam hati manusia ini, kalau hatinya baik, semua anggota badan jadi baik. Sebagaimana yang Rasul nyatakan, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa setiap jasad manusia ini ada seketul daging. Mudghah. Kenapa Ustaz kok begini? Ya karena hati kita ini sebesar ini aja. Sebesar kepalan kita masing-masing. Kalau kepalanya besar, hatinya besar. Kalau kepala saya di sini, ya hati saya segini. Tapi hati itu boleh besar, boleh kecil, boleh baik, boleh buruk. Hati yang besar orang yang berjiwa besar. Ya, seperti pahlawan-pahlawan, para sahabat, tiada disebut nama-nama mereka melainkan title-nya begitu tinggi, yaitu radhiyallahu anhum. Ya, sahabat berjiwa besar, hatinya besar. Ya, sehingga dia berdakwah sebagai penyambung lidah Nabi. Menyampaikan risalah Nabi, berdakwah siang malam, tak ada henti-hentinya. Itu para sahabat. Maka semenjak Nabi berkhutbah, khutbah yang penyudah ketika haji wada, haji penyudah, Nabi menyampaikan wasiatnya. Setiap Nabi menyampaikan wasiat, kemudian Nabi berbai'ah, mengangkatkan tangan. Hal qad ballaghtukum, bukankah aku telah menyampaikan risalah Allah ini kepadamu semua? Kemudian disambut dengan gegap gempita, disambut dengan semangat oleh para sahabat yang hadir. Sahabat yang hadir di kala itu 124.000 sahabat dan sahabat tua, muda, laki, perempuan, Arab dan bukan Arab, termasuk yang bukan Arab itu Salman Al-Farisi hadir tempat itu.
Maknanya jumlahnya 124.000 sama dengan jumlah nabi dan rasul yang diutus ke muka bumi ini sejak zaman Nabi Adam sampai diutusnya nabi penyudah, nabi terakhir junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumlahnya nabi dan rasul 124.000 sama dengan jumlahnya para sahabat ketika Rasul menyampaikan haji wada, khutbah wadanya. Dari 124.000 nabi dan rasul yang termaktub dalam kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil dan Al-Quran, 4 kitab. Dan dari 124.000 dipilih menjadi 313 apa? Belas orang hafal, ya. Lah Ustaz apa? Podo, aku yo hafal. 313. Cuma yang dinyatakan, kita mesti yakin karena yang dinyatakan dalam kitab-kitab samawi, Taurat, Zabur, Injil, Quran. Kitab samawi hanya ada 4 saja. Ya. Kalau ada kitab selain 4 itu tulisan manusia. Ya, karangan manusia. Kitab Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, 4. Ya, dari 313 nabi dan rasul, ya, sama dengan jumlah para sahabat semasa perang Badar. Jumlahnya sama, 313. Lawan 1.000 orang kafir. Tapi Allah senantiasa membuktikan janjinya pasti benar, shadaqa wa'dah. Allah senantiasa membela kepada kebenaran. Allah akan memenangkan tenteranya. Wa'azza jundah, Allah memberikan kemenangan. Wa'azza jundah, memberikan kemenangan kepada tenteranya. Tentera Badar jumlahnya hanya 313. Lawan 1.000 kekuatan orang kafir Quraisy Makkah, dimenangkan. Ya, jumlahnya sama dengan jumlah para nabi dan rasul yang dipilih 313 orang. Sehingga sampai ke hari ini kita mendengar sholawat yang disebut sholawat Badriyah. Sholawat apa? Badriyah. Salatullah salamullah. Yuk baca. Bulan Maulid ini banyakkan baca sholawat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Itu pun sholawat juga. Jadi bulan Maulid ini bulan dizahirkannya Nur Muhammad. Dalam Barzazi dikatakan walamma aradallahu ibraza haqiqatil Muhammadiyah. Manakala Allah Subhanahu wa taala menzahirkan Nur Muhammad, ya, merupakan satu sosok makhluk pilihan Allah yang jauh sebelum Nabi Adam, ya, dicipta oleh Allah Nur Muhammad, sehingga ketika Adam dan Hawa, ketika Adam nak menyentuh Hawa di dalam surga, ya, Allah katakan, wahai Adam, jangan engkau sentuh dia sebelum engkau membayar maharnya. Maharnya apa ya Allah? Maharnya engkau bersolawat kepada manusia pilihan yang aku pilih, yaitu Muhammad. Maknanya ketika itu Nabi Adam, manusia pertama, ya, sudah diperlihatkan oleh Allah. Terbuka hijab, itu loh Muhammad. Ini manusia pilihan yang aku utus sebagai manusia di akhir zaman. Dia adalah penyudahnya para nabi dan rasul. Dia adalah penghulunya para nabi dan rasul. Dia khatamul anbiya wal mursalin. Kemudian Nabi Adam membaca salat, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Baru dihalalkan menyentuh Hawa itu.
Maknanya Nur Muhammad dengan Nabi Adam duluan mana? Mana yang dulu? Nur Muhammad sudah berada di bawah aras. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nama Muhammad disejajarkan dengan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya? Nah itu. Maka itu kemuliaan junjungan besar kita Muhammad SAW. Tahun ini 1501 tahun yang silam dizahirkan Nur Muhammad. 1501 dari mana Ustaz kira ini? Ya. Ya kan Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul umur berapa? Umur berapa? Kok menang? Ya, umur 40. Nabi diutus menjadi Rasul umur 40. Berdakwah setelah Nabi menjadi Rasul kan wajib menyampaikan risalah kepada umatnya. Berdakwah di Mekah berapa tahun? Berapa tahun? Maka perlunya kita belajar sejarah. Barzanji loh, sejarah. 13 tahun Nabi berdakwah. 40 ditambah 13 berapa? 53. Berarti Nabi ya hijrah ke Madinah umur berapa? 53. Ya. Sedangkan dari sekarang dikira sudah hijrahnya Nabi sudah berapa tahun? 1448 ditambah 53 berapa? Kok bingung toh? Ya 1501 toh. Yang belajar tadika lagi. Jadi 1501 tahun yang silam dilahirkannya Nur Muhammad menjadi sosok makhluk pilihan junjungan besar kita Muhammad SAW. Jadi kalau bulan ini kita memperingati hari kelahiran Nabi, hari keputraan Nabi, bid'ah tak bid'ah? Tidak. Oh, kita mengingati sejarah Nabi. Ya. Maka kita syukur kepada Allah sebagaimana yang ditulis dalam Barzanji, wa usalli ya, wa usalli bihamdin mawaridu sa'iwatun mahaniya mumtadiyan minasyukril jamili mataya wa usalli wa usallimu ala nuril mausufi bitaqaddumi wal awwaliyah al muntakili fil ghuraril karimati wal jibal. Kalau orang tak tahu artinya bid'ah, dolalah, sesat, ya jawab gundul muamo. Nah, artinya kalau kita artikan kan gini. Dan juga saya memanjatkan puja dan puji dengan pujian yang tak ada henti-hentinya. Dan seraya mempersembahkan sedalam-dalamnya rasa kesyukuran yang baik. Dan saya mengucapkan salawat dan salam ke atas Nur Muhammad yang bersifat mendahului dan mengawali. Nur yang sentiasa berpindah-pindah dari dahi ke dahi, dari wajah ke wajah para leluhurnya, orang-orang yang terkemuka. Dan saya memohon keridaan Allah Ta'ala khusus bagi para keluarga Nabi yang suci, dan semoga melimpah ruah pula kepada para sahabatnya, para pengikutnya, dan orang-orang yang mencintainya. Terus mana yang dikatakan bid'ah itu? Ya, maka kemudian baca sholawat. Minimal Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sholawat disuruh ke tidak? Disuruh. Maka kita baca Barzanjinya tidak bid'ah, ya. Kalau bid'ah pun namanya bid'ah hasanah, bid'ah yang baik.
yang baik, bukan semua bid'ah dolalah sesat. Kalau kita tak tahu sejarah Nabi, macam mana nak mengenal Nabi? Maka kalau tak kenal mesti tak sayang.